Selamat pagi. Ikan kacang-kacang bersama nanas, ya. Sambalnya cabai dan kecap, jantung pisang dan pria namanya ya. Nah, sekaligus promosi Om ini ya. Jadi sambil makan, sambil bicara, sambil promosi ini, ya. Saya pasang langsung 2 handphone, ya. Ah, 16. pasang 2 handphone. Tunggu satunya ya. Jadi ini kelanjutan untuk makan ikan kacang-kacang hasil laut ya, sama nanas, sambal dan kecap asin asli Bangka, jantung pisang dan pria. Aneh kan makanan saya. Waduh, salah lagi satu nih, Bu. Arahnya, Bu. Diulang lagi berarti. Biar yang satunya diulang-ulang, Bu. Jadi ini baru benar, ya. Ini ya, untuk handphone satunya, yang James Caibong K.W. Kalau yang satunya tadi James Caibong K.W. Raja Bunga Mas. Ini saya makan ikan lempah asli Bangka, ikan kacang-kacang hasil laut sama nanas, sambalnya cabai dan kecap asin, bersama jantung pisang dan pria. Sekaligus promosi untuk pemasangan Bos Pom ini berikut promosi saya di tahun 2022 ini, di akhir tahun, yaitu Oktober, November, Desember ya. Tunggu sebentar ya. Oh, air tak keluar, Bu. Air tak keluar, Bu. Belakangnya harus diganti. Dibuka langsung ganti baru bisa. Mau makan di sini lengkap ya, khas Bangka. Di Kopak, Bangka Tengah, 50 meter dari lampu merah. Dari lampu merah itu dari kota Kobaknya sebelah kiri, warung makan Lestari. Ada tulis Bos Pom ini Mas ya, khusus pemasangan pom ini. Saya makan jantungnya dulu. Ini siap saji lah sudah ya. Jantungnya ngeresap rasa jantungnya ya. Ini prianya, ya. Prianya tetap khasnya, ada pahit dikit ya. Makan nanasnya dulu.
nanasnya khas Lempah. Ikan apa tadi tuh namanya, Bu? Kacang-kacang. Ikan kacang-kacang ya. Ikan kacang-kacangnya belum dicoba. Ikan kacang. Ini dia. Jadi Lempah ini kalau dicampur nanas mantap ya. Nanasnya ini banyak di Tabuali dan di Tuatunu, bahkan di bawah luar Bangka itu satu truk di Jakarta infonya ya. Konsumen saya yang konsumsi maksudnya jual nanasnya ke Jakarta, satu truk di bawah ya. Cuma nggak tahu sekarang masih jalan atau enggak dia ya. Jadi ikan kacang-kacang ini mirip ini ya, ikan selangen, dia punya isi ya. Nah, cuma kulitnya agak mirip juga ke ikan selangen namanya ya. Jadi luar biasa ya. Potong nih ya. Saya nggak tahu gimana rasanya ya. Apakah mirip ikan selangen atau tidak ya? Dicoba dulu ya. Apa rasa kacang-kacang ya? Nggak tahu juga ya. Coba saya nggak pakai ini, nggak pakai sambal. Saya coba dulu ya. Oh, benar ya. Rasanya kayak ikan selangen ini. Enak ya. Enak ya. Rasa ikan selangen benar. Pantasan kulitnya mirip kulit selangen. Apa dia kembar dengan ikan selangen nih? Disambal dengan kecap cabai. Ini mantap ya. Ini sayurnya mantap, ini mantap semua ya. Ada nanas, ada pria, dan jantung pisang serta ikan kacang-kacang. Luar biasa. Nasinya satu piring penuh. Tapi lawannya harus, kalau khas Bangka, khas saya sendiri, kecap asin, cabai. Harus pedas-pedas. Tinggal nunggu waktu. Bu, minta es tawar, Bu. Yang tadi 2,5 dan Ada es, Bu. karena apa? Jantungnya ini rasanya kuahnya kayak kuah lontong khas Bangka. Ya, kuahnya ya. Dia punya rasa jantungnya ini. Jadi dia nggak ada rasa pahit lagi ya.
selesai promosi ikan, saya mau promosi usaha ya, sekaligus. Promosi bos Pomini, sambil bicara sambil makan ya. Harapan dari gubernurnya yang saya dengar informasi semalam, bersama masyarakat tentang timah. Memang gubernurnya di bidang pertambangan ya, sekaligus dipercayakan jadi gubernur Bangka Belitung. Namun kalau gubernur pintar ekonomi, ini kritik sedikit untuk pemerintahan Bangka ya. Jadi 2 minggu lagi Presiden akan datang di Mentok ya, mengesahkan pelabuhan Tanjung Ular. Yang saya lihat cara pemerintahan gubernur sekarang ya, dia mendukung orang-orang pengusaha sukses, pengusaha yang besar, tapi rakyat kecil dia nggak tahu dengan kehidupannya ya. Jadi harga timah ya, kita singgungnya harga timah itu kalau bisa di atas 200 lebih. Kalau enggak, lihat 3 bulan ke depan ekonomi Bangka sepi senyap, banyak gulung tikar ya. Ini bukan menakutkan. Inflasi sekarang di atas 10% ya. Kalau pihak Bank Indonesia maupun dari pemerintahan Bangka mengatakan bahwa inflasi Bangka sekarang 5,4 terakhir infonya dari Presiden, itu menurut saya salah ya. Itu untuk mendinginkan suasana Bangka, tapi kenyataannya kenapa inflasi di atas 10%? Daya beli turun 50%. Konsumen saya yang bos-bos besar itu banyak mengeluh, sampai mereka tidak mau belanja untuk sekarang. Terutama obat-obat, pemasangan Pomini ditahan, kredit elektronik jalan sedikit. Jadi untung saya 1 bulan ini saya promosi ulta perusahaan saya, 24 tahun mendirikannya, masih hidup seperti ini, 24 tahun loh untuk mendirikan perusahaan. 2 bulan terakhir ini merosot bisnis saya ya. Jadi saya berharap gubernurnya walaupun mempertahankan undang-undang di pemerintahan ya, saya rasa kalau dia kurang bijak, undang-undang tersebut bisa diubah menjadi lebih bagus. Undang-undangnya maksudnya ya, seperti zaman pemerintahan gubernur sebelumnya sudah bagus, bebas dari penambang timah, dan timah harga naik, sawit bisa 3.000 ya. Jadi kekuatan Bangka ini bukan hanya sawit aja itu masyarakat ngeluh gemuknya tinggi ya. Jadi dengan harga 1.000 lebih itu juga kerja rodi kata orang ya. Jadi Bangka ini putaran yang terkuat adalah tambang rakyat, bukan tambang kapal isap. Jadi tambang rakyat itulah yang perlu digerakkan seperti semula supaya ekonomi Bangka itu berangkat ya. Saya melihat itu karena saya sudah sampai ke ujung Bangka ya, ujung daerahnya 50 kota Bangka sekarang ya. 50 kota, bayangkan ya, 50% penanam sawit, 15% penambang timah. Tapi 15% penambang timah itulah yang buat masyarakat bisa makmur, daya beli kuat. Percaya dengan omongan saya ya. Jadi saya singgungkan lagi, dari lurah, bupati, gubernur, menteri,
sampai ke presiden itu harus pintar ekonomi. Yang pertama, bukan yang lain ya. Pintar ekonomi, baru rakyat tuh makmur. Nah, kedua tuh harus pintar di infrastruktur, di tata kota. Ya itu yang penting. Nah, dan yang lain-lainnya. Tapi harus penting pintar ekonomi. Jadi memang wajar baru memimpin harus pertahankan peraturan dari pemerintah. Kita maklumin. Tapi kalau keadaan ekonomi tidak berangkat, gubernur harus siap merubah sistem seperti gubernur sebelumnya. Gubernur Pak El Jaldi bagus. Kita bisnis cari duit kayak air. Ya. Saya ngerasain itu, ya. Cari duit kayak air. Mau bisnis apa aja saya bisnis kayak air. Bukan saya promosi dia mau calon gubernur 2024 ya. Tapi itu yang terpenting untuk di Bangka ya. Timah harus mahal. Kemarin saya sudah jalan, timah sudah diperbolehkan beli. Orang udah boleh menambang, tapi harganya. Jadi saya sempat survei satu konsumen saya di Belinyu. Harga 80.000 nggak makan katanya. Dapat sekilo lebih nambang timah nggak makan. Ya itu. Itulah sekilas ya masukan untuk pemerintah. Jadi bulan 9 saya promosi karena usaha perusahaan. Ada kalau untuk obat sama elektronik itu dapat 35.000 kalau kredit 2 juta. Beli obat 240.000. Jadi yang khusus beli obat itu banyak yang ketolong, 20 lebih orang ada yang beli. Pasang Pomini hanya 1 di Bangka Selatan. Kredit ada di Bangka Tengah, Bangka Selatan, dan di Pangkal Pinang, dan itu yang kredit. Jadi saya kredit juga agak merosot ya. Jadi dengan kondisi keadaan itu saya harus promosi baru bisnis jalan. Saya hitung-hitung promosi itu tidak ada untung. Saya hanya bertahan dari keuntungan itu. Itu yang saya lihat. Ya. Itulah ya tentang ekonomi Bangka sekarang. Hati-hati pemerintah ya. Ya, hati-hati. Saya sempat survei di Bangka Barat. Ibunya yang punya warung makan. Dibilang apa? Rakyat Bangka Barat sukses semua. Maksudnya hidupnya tidak ada yang susah. Nah, dari mana dia dapat dari situ? Ya, infonya. Ya, jangan lihat di luarnya saja. Ya, tapi lihat dalamnya. Saya aja rencana bulan depan 2 kali kunjungan di satu tempat. Bulan depan rencana saya hanya sekali. Karena biaya operasionalnya besar ya. Nggak main-main. Kemarin aja sekali jalan 300 lebih ribu sehari kemarin. Luar biaya. Itu ganti oli aja kena pajaknya 11.000 lebih. Ya. Masa ganti oli kena pajak 10%. Ya itu ya. Gila kerja ya. 300.000 lebih sehari. Anda bayangkan kalau kerja sebulan. Kalau nggak sesuai dengan penghasilan. Mabuk kata orang. Kalau zaman gubernur Pak El Jaldi itu saya penghasilan bisa puluhan juta sebulan, pengeluaran bisa di bawah 10 juta, saya bisa nabung ya. Jadi harga timahnya itu penting ya secara ekonomi ya.
kembali lagi ke makanan. Jadi makanannya enak ya. Videonya jadi tidak panjang, saya selesaikan. Jadi makanannya enak Pak ya. Pasti Anda puas ya. Anda datang sini makan ya. Sekian dulu. Semoga Anda puas tontonnya dan pemerintah bisa mengubah kebijakan dari sekarang tentang ekonomi. Sekian, terima kasih.